Naturalisasi pemain timnas Indonesia, Jay Itjes semakin dekat untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Tapi kabarnya masih ada 2 pemain lagi yang akan dikejar PSSI. Siapa saja? Saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipolo. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Timnas Indonesia akan melakoni laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei. 2 laga akan digelar pada 12 dan 17 Oktober ini. Indonesia akan menjamu Brunei terlebih dahulu tanggal 12 Oktober yang harusnya di Palembang, tapi kabarnya akan dipindahkan. Belum tahu pasti mau kemana pindahnya. Lalu tanggal 17 kita akan tandang. Di tengah persiapan atau di tengah akan berkumpulnya pemain timnas, wacana atau kabar naturalisasi pemain muncul lagi. Yang menggembirakan tentu Jay Itjes, back Venezia ini kabarnya sudah diproses oleh PSSI untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Berkas-berkasnya sudah masuk ke Kemenkumham dan memang prosesnya masih banyak lagi ya. Kemenkumham masuk Sesnek, Presiden Jokowi lalu usulkan ke DPR, sidang, sampai ada proses perpindahan antar federasi. Kemungkinan Jay Itjes akan main di Piala Asia 2024 nanti. Karena waktu kita sangat terbatas ya. Oktober, November, Desember itu harus dikebut gitu. Nah, yang ramai dibicarakan saat ini yaitu naturalisasi 2 pemain lagi. Ada kabarnya 2 pemain yang akan dihadirkan lagi oleh PSSI. 2 kandidat yang ramai dibicarakan yaitu Rian Flamingo dan Nathan Chu Aon. Rian Flamingo pemain yang main di Belanda, lalu Nathan Chu main di Swansea. Tapi sayangnya 2 pemain ini berposisi di back. Padahal menurut saya yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah striker naturalisasi. Kita sudah lama tidak memiliki striker naturalisasi. Mungkin dua striker naturalisasi terakhir yaitu Ilyas Pasojevic, lalu ada Christian Gonzalez, dan sebelumnya juga ada Greg Nokolo ya. Tapi striker-striker itu lebih banyak berkiprah di Indonesia. Kita berharap striker bagus yang main di luar negeri, main di Eropa. Tapi ini cukup sulit, karena naturalisasi itu syaratnya harus berdarah Indonesia. Dan yang saat ini muncul yaitu ada 3 nama yang digadang-gadang bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Hanya saja setelah saya cek data-data pemain ini, mereka juga bukan striker, tapi winger. Nama seperti Milion Manhoef, Ragnar Oratmangun, dan Ilyas Alhaf. Semuanya pemain winger gitu. Bukan striker. Tapi saya pikir tidak masalah. Yang penting, karena kan pola permainan kita kadang-kadang tidak striker, tapi ada juga menggunakan 3 penyerang dengan winger, kiri kanan sebagai penopang penyerang utama, penyerang tengah. Jadi saya pikir, karena kalau mencari striker murni, saat ini belum didapat data ya, yang pemain yang berdarah Indonesia
yang bagus yang bisa dinaturalisasi. Tapi karena yang ada saat ini cuma winger, itu saya pikir tidak masalah. Itu cukup membantu Timnas Indonesia. Saya pikir akan membantu Timnas Indonesia ke depannya dalam membantu serangan. 3 nama, Milian Manhoef, Ragnar Oratmangun, dan Ilyas Alhab. Kalau dilihat dari pengalaman, memang Ragnar Oratmangun lebih tua dari kedua pemain yang disebut sebelumnya. Dua pemain lain, seperti Milian Manhoef dan Ilyas Alhab. Tapi Ilyas Alhab dan Milian Manhoef yang pernah dipanggil oleh timnas Belanda. Maka itu Ragnar Oratmangun kurang serk oleh STY ya. Maka itu menurut saya yang harus diusahakan yaitu Milian Manhoef, pemain wingers Vitesse Arnhem ini punya prospek bagus, usianya baru 20 tahun, keturunan Belanda Indonesia, Suriname juga. Cuman masalahnya apakah bisa dikejar dalam waktu yang singkat ini untuk Piala Asia. Dan sampai saat ini PSSI juga belum mau buka suara siapa pemain yang akan dinaturalisasi lagi. Ketua Exco PSSI, Arya Sinulinga, cuma bilang kalau memang akan dinaturalisasi, pemain itu akan hadir ke Indonesia. Nah, kemungkinan laga saat melawan Brunei akan jadi kesempatan kita untuk tahu siapa pemain naturalisasi berikutnya. Apakah Milian Manhoef atau Ilyas Alhab? Ilyas Alhab, pemain Noah Yerevan, juga bagus. Dia musim lalu membantu Almere City promosi ke Belanda ya, ke Eredivisie, divisi utama Belanda. Dia juga sangat ingin main di Indonesia. Dan dua pemain ini saya pikir harus diusahakan. Walaupun ada dua pemain lagi ya, Rian Flamingo dan Nathan Chuan yang juga berminat. Hanya masalahnya apakah mungkin 4 pemain ini bisa disegerakan oleh PSSI. Yang saya harapkan bahwa PSSI tidak lagi menambah back, karena back sudah banyak. Sandy Walsh, Elkan Bagot. Kalau ditambah lagi, mau ditaruh di mana lagi gitu. Saya pikir untuk posisi back sudah cukup, maka itu prioritaskan penyerang. Bukan striker murni, tapi penyerangnya. Milian Manhoef dan Ilyas Alhab pantas untuk dicoba. Nah, meskipun Timnas Indonesia kebanjiran pemain naturalisasi, tapi saya pikir ada beberapa pemain yang sulit diganti posisinya. Pemain lokal yang susah atau sebaiknya tidak digeser. Mereka yaitu Pratama Arhan, lalu Asnawi, Rizky Ridho, dan juga Ramadan Sananta. Menurut saya, kalaupun ada striker baru, Ramadan Sananta harus jadi pemain utama gitu. Pemain-pemain yang saya sebut tadi, dan Marcelino ya, Marcelino, gelandang diaspora kita yang main di KMSK Deinze. 5 pemain lokal Indonesia ini harusnya mendapatkan peluang untuk tetap menjadi starter. Dan saya percaya dengan kemampuan Sintayong mengolah skuad yang ada sekarang. Dia pasti akan menyeimbangkan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Karena Sintayong sudah tahu betul pemain-pemain yang dimilikinya. Dan Indonesia sangat-sangat banyak, atau kedalaman skuad Indonesia semakin bagus. Dan terkait striker, kalau dilihat dari
penampilan timnas Indonesia belakangan ini, yang cetak gol bukan hanya striker, dan itu kabar baik buat kita ya. Berarti penyebaran gol merata. Back juga bisa mencetak gol, Jordi Amat, Rizky Ridho juga bisa. Pratama Arhan juga bisa mencetak gol. Jadi sebenarnya striker ini hanya diperlukan untuk menambah daya serang kita, karena di Piala Asia 2024 ini kita melawan lawan yang berat, Jepang, Irak, Vietnam. Mau nggak mau ya kita juga harus punya daya serang yang bagus. Setelah penyebaran gol ya cukup bagus, spesialis gol pun harus ada gitu. Dan nama-nama yang saya sebutkan sebelumnya, Manhoof, Milian Manhoof, Ilyas Alhab harus disegerakan ketimbang Rian Flamingo atau Nathan Chuan. Kalau bisa semuanya dinaturalisasi dalam waktu dekat, tidak masalah juga. Semakin banyak ya semakin bagus. Dan pantas diingat bahwa kita tidak perlu lagi mendebatkan naturalisasi, menggerus pemain lokal. Menurut saya justru pemain lokal harus terpacu. Oh, harus seperti pemain Eropa, main di Eropa. Jadi nggak kalah dengan pemain-pemain naturalisasi. Demikian uraian saya, Depri Saipullah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga.